Trinitatis, ketritunggalan Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Kami bersyukur padamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Dia selalu memelihara hidup kita siang dan malam. Tidak pernah sekalipun Dia melupakan atau meninggalkan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah anak Allah yang telah mengorbankan diri demi menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Kasih karunia-Nya selalu menghidupkan kita. Atas kemurahan hati-Nya, kita senantiasa dituntun pada jalan kebenaran-Nya. Hikmat Allah dalam Roh Kudus-Nya selalu mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami tetap terpelihara dalam kekudusan dan kebenaran. Bersama-sama dalam hati penuh sukacita, kita nyanyikan pujian bagi Allah. Haleluya, terpujilah, haleluya. Pinujima buku nyanyian nomor 110 ayat 1 dan ayat 3. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya,
tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan perantaraan firman-Nya. Kita hidup dari firman-Nya, dan kita tidak dapat terpisah dari firman kebenaran itu. Bahkan segala milik kita yang kita banggakan hingga saat ini adalah juga berasal dari Dia. Dia menganugerahkannya kepada kita. Jadi marilah kita bersaksi akan kekuasaan Allah atas seluruh hidup kita dengan menyanyikan "Kuatkanlah Ciptaanku" di Tok Pahodau, buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat 4. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini yang tertulis Tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan
usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Melalui Roh Allah yang telah dicurahkan kepada kita menjadi petunjuk dan pengenalan akan apa yang dikehendaki Allah. Namun ternyata keegoan dan keinginan hati kita telah mengabaikan suara Roh Allah dalam mengingatkan kita. Akibat dari itu, kita tersesat dan berjalan semakin menjauh dari Allah. Dosa telah merajai hati kita. Pemberontakan telah menjadi kegemaran kita. Sepantasnya lah kita dihukum, akan tetapi Tuhan tidak berkenan akan hukuman itu. Jadi sekali lagi masih ada kesempatan, marilah kita memperbaharui diri kita. Kita serukan permohonan kepadanya dengan menyanyikan suara Roh Tuhan, suara di buku nyanyian nomor 424 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan,
dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbinglah dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Hanya sebentar Allah murka atas kita, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengampunan dosa adalah perbuatan dan pernyataan dirinya. Hal itu telah diperbuatnya atas hidup kita. Kita yang dulu tertindas, lemah dan tidak berdaya, kini telah dikuatkan oleh pengampunan dosa itu. Maka adalah tugas kita untuk mensyukurinya dengan berbuat hal yang sama atas sesama kita, penolong mereka yang lemah dan tertindas, bukan justru perampas atau mengambil hak mereka. Renungkanlah pengampunannya dengan menyimak seteruan nyanyikan kita perubahan ajaib dung Yesus maringan diau. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis ini
tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, janganlah rampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang kesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Hidup dalam peduli dengan sesama adalah panggilan mulia dari Tuhan. Tidak memperlakukan orang lain dengan sesuka hati dan hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang berlaku seperti itu. Kita telah menerima firman-Nya yang mengerahkan kita kepada Kristus. Marilah kita berserukan lewat nyanyian kita, betapa bahagianya Ida Hina Dinggani. Buku nyanyian nomor 122 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Jemaat 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 18 Juni 2020
kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masuk pukul 20 WIB. Nas khotbah tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1-3 dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Akan disediakan buku panduan ibadah dan panduan ibadah melalui link YouTube. 3. Persembahan bulanan. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juni 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 1010009894641 dengan kode 620 pada 3 nominal terakhir. 4. Pelayanan perkabaran Injil dalam jaringan. Majelis HKBP Petukangan mengajak setiap jemaat HKBP Petukangan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui media sosial YouTube ataupun melalui buku panduan ibadah seperti yang ada pada kita saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. 5. Beribadah pada masa new normal. Berdasarkan surat pengembalaan Parises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 103/D 8 DKI /6 2020 tertanggal 4 Juni 2020 tentang pelaksanaan ibadah minggu di gereja masih belum dapat untuk dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan transisi perpanjangan PSBB masa COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta hingga tanggal 18 Juni 2020. HKBP Petukangan telah menetapkan kelompok kerja atau Pokja ibadah new normal untuk mempersiapkan segala yang dipenuhi sebelum nantinya kita dapat melaksanakan ibadah di gereja. Dengan demikian kita masih melayangkan ibadah dalam jaringan melalui panduan ibadah lewat YouTube hingga akhir bulan Juni 2020. 6. Pemilihan fungsionaris HKBP Petukangan. HKBP Petukangan akan melaksanakan pemilihan fungsionaris periode 2020 sampai 2024 berdasarkan arahan Farases HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelaksanaan pemilihan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pemilihan fungsionaris Majelis Pembendaharaan dan Sekretaris pada Sabtu 20 Juni 2020 mendatang. Telah dipilih dan ditetapkan panitia persiapan pemilihan fungsionaris HKBP Petukangan 2020 yang akan mempersiapkan segala keperluan untuk pemilihan tersebut berdasarkan surat keputusan ketetapan pimpinan jemaat HKBP Petukangan nomor 02/02 63/2020 tertanggal 5 Maret 2020. Marilah kita mendoakan agar pemilihan tersebut berjalan dalam damai demi kemuliaan Tuhan. 7. Pelayanan Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Pokja COVID-19 HKBP Petukangan telah melaksanakan pendistribusian paket sembako tahap ke-6 pada Selasa, Kamis, dan Jumat lalu. Terima kasih kepada jemaat HKBP Petukangan yang telah menyampaikan tanda kasih melalui sumbangannya melalui Pokja COVID-19. Kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan kita.
Marilah kita saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain melalui pelayanan ini. Kedelapan, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni 2020. Firman Tuhan bagi kita hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. 9. Penyampaian persembahan bulanan dan sumbangan COVID-19. Seluruh persembahan ibadah dan persembahan bulanan serta donasi COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 1010009894641 dengan ketentuan membubuhkan kode 620 untuk persembahan bulanan bulan Juni 2020 dan kode 019 untuk donasi COVID-19. Demikianlah warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Setiap orang yang dituntun oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka berilah kehidupanmu dituntun oleh Roh Kudus Allah, karena engkau akan dituntun menjadi anaknya yang kekasih. Tiba saatnya kita akan menerima firman-Nya. Dasar ketaatan kita mengikuti tuntunan Roh Kudus itu agar kita tetap menjadi anaknya. Serukanlah sukacita sebagai anak Allah dengan nyanyian yang maha besar. Namora Situtu, buku nyanyian nomor 492 ayat 1 dan ayat 2. Terpujilah nama-Mu, ialah Bapa kami yang di sorga. Pada minggu ini Tuhan, minggu Trinitatis yang pertama Tuhan, kami berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan pakai rumah kami masing-masing jemaat-Mu menjadi tempat persekutuan kami keluarga lepas keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di setiap ibadah kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami,
setia untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Biarlah hati dan pikiran kami bersemayaman firman-Mu ya Pak. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan harisma talenta yang daripada-Mu, biar semuanya itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu yang pertama Trinitas atau Ketertunggalan Allah, diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan bahasa Batak, jemaat membacakan bahasa Indonesia. Jadi adong masahala sian natoropi nama doktu ibana guru dokom ma aparaku merbagi tiatianan nami rakdo au. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku. Alai di dok matibana bahwa ise do babakit au gadi panguhum manang si bagi tiatianan dihamu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Laos di dok matunasida jaga hamu ma kasih di kamu ma nasa kakoliton ainak pemerlubi-lubi halak dada sian artanai nguluna. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan ini. Gade dihatahum masada upama tunasida nin nama suhado guguni haumani sada halak namorat. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, namanya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi marusari ma ibana di bagasan rohana somono. Nama bahenokku aidang adong hasiatan ni guguni tanuki. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan memakan hasil tanahku. Gabinin nama on nama bahenokku ulohai nama akka sohoki upauli ma akka nubalga asatu si upabumu sudena tubuh rodi artakku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak embung-embungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jala dohonokku matu tordikku ale tordikku nungara di gudang artam saya manang 3 tahunon ipe marasonam maho mangaminum maho las maroham. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Alainin na debatano mando ibana hona loahon sabor nginom ma tungguon ho samsian ho iya na pinaradin tu ise mai. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Songoni ma masa dihalakan napapungon arta di dirina anggo somamora ibana di debata. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau tadi kita di epistel, kita diajarkan kepada siapa kita bergaul oleh Amsalnya Sulaiman, Amsal pasal 22, 29. Jadi sangat pengaruh dalam kehidupan kita itu bergaul dengan siapa. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak mungkin kita kalau bergaul dengan orang penjudi, kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Atau juga kalau kita bergaul dengan seorang pencuri, kita menjadi pelayan Tuhan. Atau kita juga bergaul dengan
preman-preman yang bikin huru-hara dan keributan, kita menjadi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita pasti mengadakan kekuatan kita, kekuatan fisik kita, dan bahkan menganggarkan kejagoan kita. Itulah kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, pasti karakter kita sebagai orang penjahat. Dasar itulah Amsal Sulaiman mengingatkan kita, jangan kamu bergaul kepada pemarah, karena nanti jadi tabiat kita yang gak perlu pun marah, kita marah, membentak, apalagi itu sampai bermusuhan. Itulah kalau kita sudah bergaul kepada orang pemarah. Tapi kalau bergaul kita dengan orang yang lembut dan yang selalu sabar, pasti kita juga menjadi terpengaruh. Sebagai kehidupan kita menjadi bersabar dan lembut di dalam tindak laku kita sehari-hari. Kalau bergaul kepada selalu menginginkan harta orang untuk mengambil, merasa bangga kita. Kalau kita bisa mengambil harta orang yang bukan milik kita menjadi milik kita, pasti kita itu menjadi kebencian oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini sangat ditentukan oleh pergaulan kita. Dasar itulah orang juga kalau mau menentukan jodohnya, walaupun di Tuhan yang sebenarnya yang mengurapinya, kalau kita sampaikan kepada Tuhan jodoh kita itu. Tapi dasar itulah kalau salah kita memilih jodoh hanya kadang-kadang karena kita lihat dia seorang kaya atau pekerjaannya apa, tapi tidak kita tahu kepribadiannya, apakah dia orang koruptor atau orang penjahat. Akhirnya kemudian hari tidak ada lagi artinya kita menyesal, karena kita sudah terlanjur salah pilih. Oleh karena itu jangan sampai kita salah pilih di dalam pergaulan kita sehari-hari, apalagi untuk teman hidup kita atau menjadi sahabat kita. Jadi harus kita betul-betul bersahabat untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita betul-betul memelihara persahabatan itu dengan tali kasih, persahabatan yang betul-betul dari Tuhan, seperti Tuhan telah membuat kita menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Itulah kita kalau kita mengikuti Amsalnya Sulaiman itu. Sekarang masuk kita ke firman Tuhan dari Rasul Lukas yang pasal 12 ayat 13 sampai 21 ini, bagaimana seorang bersaudara memohon kepada Yesus supaya dia campur tangan membagi harta warisan mereka. Tapi apa jawab Yesus? Siapakah yang memilih aku menjadi tukang bagi harta warisan? Disinilah kita salah pergunakan siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus itu adalah untuk memberikan kita warisan surgawi, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ada yang bertanya, kalau begitu apakah kita tidak perlu harta dunia ini? Perlu, tapi itu tidak ada apa-apanya, karena harta dunia ini tidak ada yang kita bawa itu waktu kita lahir dari rahim ibu kita. Kita tidak bawa sehelai pakaian pun tidak ada. Begitu juga nanti begitu Tuhan memanggil hidup kita, mengakhiri hidup yang singkat ini, tidak ada yang kita bawa itu. Kalau gitu kenapa dibudayakan? Khususnya orang Batak sering sekali sampai ada istilah mardomu di Tanorara. Tanorara itu istilahnya itu liang kubur, tanah merah, karena di sana kuburan itu biasanya di gunung yang berbentuk tanah itu tanah merah, makanya dibilang mardomu di Tanorara. Jadi bertemu di liang kubur. Siapa yang bisa bertemu lagi kalau sudah mati? Tapi itulah kata-kata setan itu. Begitu warisan itu tidak cocok pembagiannya, bahkan karena diambil hartanya, bahkan memindahkan patok-patok pembagian supaya dia lebih banyak. Akhirnya terjadilah permusuhan yang kakak adik, yang persaudaraan. Jadi harta itu bukan lagi mempersatukan yang bersaudara, yang kakak adik, yang satu keturunan asal kerumpun, tapi justru menjadi pemisah. Padahal persaudaraan itu harus mempersatukan kita, kakak adik atau yang serumpun, saopu, untuk bersama-sama bersatu di dalam tali kasih persaudaraan, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukanlah persaudaraan itu memisahkan kita. Dan sering sekali harta duniawi ini memisahkan kita. Jangan kita langsung berpikir harta duniawi ini harus memiliki rumah gedung berapa banyak, atau rumah di sana sini, atau tanah yang luas di sana sini.
ini, harta yang kecil pun bisa memisahkan kita. Satu contoh, alat elektronik sekarang ini, IT, HP itu sering dipergunakan untuk menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seakan-akan anak atau orang tua pun tidak diperdulikan ada di sampingnya. Tapi kalau yang jauh, untuk bagaimana dia bersenang-senang main WhatsApp dengan siapa yang senang dia berwhatsapp itu, seakan-akan di samping dia, padahal tidak. Itulah harta itu yang menjauhkan kita, sekalipun kita dekat, sekalipun kita duduk bersama, sekalipun kita tinggal satu rumah, tapi sering sekali harta kita itu menjauhkan kita dari tali kasih persaudaraan dan juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kadangkala kalau firman Tuhan yang datang ke WhatsApp langsung dibuang secepat-cepatnya. Tapi kalau ada humor-humor atau lucu-lucu yang datang ke WhatsApp, langsung itu bahkan disimpan supaya nanti bisa dibagi-bagikan kepada orang lain. Jadi inilah pengaruh-pengaruh harta duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Padahal semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Yang di bumi maupun di bawah bumi maupun yang di langit, semua adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita sendiri yang diciptakan Tuhan, manusia untuk menjagainya, merawatinya, tapi justru salah gunakan. Kita pakai menjauhkan kita dari Tuhan yang memberikan itu untuk kita. Dititipkan kita napas kehidupan, dititipkan kita hari pagi sampai sore, dititipkan kita malam hari, dari mulai kita sore hari sampai pagi hari kita beristirahat. Semua itu adalah titipan Tuhan. Tapi kita salah gunakan hari terang itu, kita salah gunakan hari yang gelap itu. Tidak boleh kita katakan hari gelap tidak ada gunanya, hari terang tidak ada gunanya. Kalau seandainya gelap melulu, tidak ada terang, apa artinya hidup kita? Kalau seandainya terang terus, tidak ada gelap itu, apakah sempurna kehidupan kita? Jadi jangan kita pikir Tuhan itu tidak memberi kesempurnaan bagi kita. Diberikan kita kesempurnaan, ada gelap, ada terang, ada susah, ada senang. Tapi kesusahan itu justru kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan merasa kita untuk menjauhkan kita kepada Tuhan kesusahan. Atau juga sebaliknya, diberikan kita kesenangan, harta yang berlimpah, tapi jangan harta itu kita pakai untuk menjauhkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi seharusnya harta kita itu kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Yesus sendiri memberikan perumpamaan di sini. Ada seorang petani yang dia memperhasilkan hasil tanamannya yang sangat banyak, yang sangat berlimpah, sampai dia merasa tidak ada lagi lumbung untuk menempatkan tempatnya yang ada itu yang dimilikinya. Akhirnya dia berpikir, aku membangun lumbung yang besar supaya bisa kukumpulkan semua hartaku ini di lumbung itu. Lalu aku berkata ke dalam diriku, tenanglah hai jiwaku, hartamu sudah berlimpah, tidak akan berkekurangan lagi kamu di dalam kehidupanmu. Itulah yang menduluan harta itu daripada Tuhannya. Padahal lumbung yang paling baik itu, bagaimana lumbung kita itu bisa menolong orang yang susah, memperhatikan yang butuh kehidupan, bukan untuk memperhatikan diri kita sendiri. Makanya dikatakan Tuhan di dalam khotbahnya di gunung, siapa yang memberikan minum anak kecil ini dan memberikan makan yang kelaparan ini, dia memberikan aku minum dan memberikan aku makan. Jadi kita berikan perbuatan baik itu kepada orang lain yang membutuhkan itu sama saja kita menanam harta warisan kita di surga. Berlimpah-limpah dari yang kita berikan itu akan diberikan Tuhan kepada kita, yang membukakan hati kita untuk memberikannya. Apalagi sudah tidak memberikan materi, bahkan mendoakan pun tidak sama sekali. Inilah yang manusia jahat itu. Seandainya kita tidak mampu untuk menolong seseorang dan materi, paling tidak kita untuk berdoa terus kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan tangan pengasihannya, memberikan pertolongan yang butuh pertolongan, yang butuh air di dalam waktu haus, yang butuh makanan dalam waktu lapar. Pasti Tuhan mau
menolong, siapa yang mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi sering kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana sekarang COVID-19 atau virus corona yang memperdaya kehidupan dunia ini, bukan hanya di Indonesia dan bahkan seluruh, dari rakyat yang kecil sampai rakyat yang terkecil, dan dari karyawan sampai pengusaha yang besar, semua terpengaruh oleh virus corona ini. Apakah kita mau memakai pikiran kita, logika kita untuk mengatasinya? Tidak, harus kita andalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencampur tangan, kita mampu menghadapi virus corona. Bagaimana Tuhan menjauhkan virus corona ini dari kehidupan kita, supaya kita jangan sampai menular virus corona itu. Bagaimana jangan sampai virus corona menjadi wabah perekonomian di dalam kehidupan kita. Kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan mau menolong kita. Tapi yang celakanya, sering kalau kita mendapatkan duka, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Dan juga kadang-kala juga sering kita mendapatkan sukacita, tapi juga kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Kalau gitu, waktu kapan kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Duka kita pakai menjauhkan diri kepada Tuhan, sukacita pun tetap kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan tadi di Amsal itu, kita salah bergaul. Kalau kita bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, kalau kita bergaul dengan umat-umat Tuhan, pasti kita bersekutu bersatu, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga Tuhanlah yang mencampur tangan bagi segala kehidupan kita. Di dalam duka, dalam sukacita, kita tetap setia memuji, memuliakan namanya. Oleh karena itu, janganlah kita selalu mendahului kehidupan sehari-hari kita untuk daripada kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling sering. Oh, kenapa kita datang beribadah? Kenapa nggak datang ke gereja? Oh, ada urusan kami yang ini, untuk membersihkan rumah, untuk merawat rumah, untuk menjaga rumah. Seakan-akan kalau hari Minggu itulah paling hari yang paling diutamakan untuk mengurus rumah. Atau seakan-akan hari Minggu itulah bisa pertemuan untuk keluarga dan saudara. Bagaimana berbagi pertolongan sesama. Padahal melebihi dari situ, diberikan Tuhan bagi kita 6 hari kita untuk bekerja. Kenapa kita tidak bisa memakai hari Minggu, hari yang ke-7 itu, untuk beristirahat, melakukan kegiatan kita sehari-hari? Kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun bukan mau kita katakan, oh kalau gitu hari Minggu itu berarti kita harus tidak boleh mengerjakan apa sama sekali, ataupun bekerja di dapur, ataupun di rumah. Tidak, tapi jangan kita pakai kegiatan kita, keperluan kita, mendulukan ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haruslah selalu kita duluani Tuhan dalam hidup kita. Yang berulang-ulang kali saya katakan, seperti apa yang dikatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, baru yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan dikatakan yang lain dulu kita cari, baru kita cari kerajaan Allah. Tapi harus kerajaan Allah dulu dan kemuliaannya kita cari, baru yang lainnya itu akan ditambahkan untuk kita. Dan bukan hanya di dunia ini diberikan kita kehidupan, karena semua ciptaan Tuhan di dunia ini tidak dilepaskan dari kehidupannya, maupun itu burung-burung, maupun binatang, pohon-pohon yang diciptakan Tuhan di bumi maupun di dalam air. Semua diberikan Tuhan kehidupan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kita pun sedemikian juga manusia. Kita ini tidak perlu takut. Kita diciptakan Tuhan. Tuhan memberikan juga kehidupan bagi kita. Asal kita juga mau mensyukurinya, akan diberikan berkat berlimpah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memperdengarkan firman-Mu bagi kami ya Bapak, yang Tuhan Yesus mengajarkan kami. Janganlah kami hanya mengumpulkan harta duniawi, tapi bagaimana kami mengumpulkan harta surgawi, memelihara tali kasih persaudaraan dan juga tali kasih sama kami, umat-Mu, saling memperhatikan, saling menolong. Karena apapun yang kami berikan itu bukanlah milik kami, tapi itu adalah milik Tuhan yang kami bagikan bagi orang lain. Melalui kami saluran berkat, supaya kami jangan menyombongkan diri apabila kami bisa menolong orang lain. Jangan menyombongkan diri apabila bisa kami mendoakan orang lain, karena semua itu Tuhan
yang berikan bagi kami bukan milik kami, tapi itu adalah milik Tuhan yang untuk sesama kami semua ciptaan-Mu ya Bapa. Begitu juga Bapa, kalau kami tidak bisa berkumpul semua pada ibadah keluarga kami hari ini, berkatilah mereka semua anak-anak hamba-Mu ini dimanapun mereka berada. Bukalah hati mereka dan pikiran mereka tetap untuk setia memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mengadakan ibadah di tempat mereka masing-masing ya Bapak. Berkati semua keluarga besar kami ya Bapak, orang tua dan anak saling menjalin tali kasih ya Bapak, dan anak-anak kami kakak beradik dan bersaudara, ajarkan mereka, tuntun mereka untuk menjalankan tali kasih yang daripada-Mu Bapak. Bapak, kami tidak luput dari kemelut yang kami hadapi sehari-hari, khususnya karena pengaruh virus corona ini Bapak. Kami jadi terhalang mendapatkan kehidupan jasmani kami ya Bapak, tapi kami yakin kalau Tuhan campur tangan, Tuhan akan memberikan kehidupan jasmani kami ya Bapak, dan untuk menguatkan rohani kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapak, campurlah tanganlah Tuhan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu menjadi sumber kehidupan jasmani dan rohani kami untuk memuji dan memuliakan nama Bapak. Begitu juga Bapak, kami yang berkumpul di sini dan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit karena sakit penyakit Bapak, jamah sembuhkanlah kami dari segala penyakit kami dan kesehatan kami jasmani ya kami Bapak. Ajarkan kami untuk menjalankan aktivitas kami, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Begitu juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, campur tanganlah, jangan sampai terjadi krisis perekonomian di bangsa dan negara kami ini karena pengaruh virus corona ini Bapak. Biarlah Tuhan yang menuntun pemimpin negara kami ini dari yang terendah sampai yang tertinggi Bapak, biar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat-Mu, umat-Mu Bapak, dimanapun di ujung bumi ini Bapak. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami umat-Mu tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga hamba-hamba-Mu Bapak, para pemimpin kami, biarlah mereka penuh kekudusan, kesucian dan karisma yang daripada-Mu untuk mengajarkan firman-Mu bagi kami dan juga mendoakan kami supaya kami terlepas dari segala tantangan cobaan di dalam kehidupan kami Bapak. Begitu juga Bapak, apapun kegiatan kami sehari-hari, urapi berkatilah itu dalam kerendahan hati kami untuk melakukannya dalam kebijaksanaan yang daripada-Mu, biar semua itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami tidak luput dari sakit penyakit. Kami yang berkumpul di sini dan juga saudara kami mohon sekali lagi, tolong Tuhan sembuhkan jamaah kami dari segala penyakit kami, khususnya anak kami Seranto Superintenden yang sudah menahun bersakit sampai memakai makanan yang khusus ya Bapak. Campur tanganlah Tuhan atas kaki penyakitnya, dan lebih berikan dia keturunan anak dan laki-laki teman mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapak. Bapak, kami tidak luput dari segala dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampunkan, kuduskanlah kami dari segala dosa kami, biar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini sempurnakanlah hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup dalam dunia ini hanya sesaat saja kita jalani, sekejap saja nikmatnya kita rasakan, karena akan segera datang akhir segalanya. Hanya sedikit waktu saja kita berada di dalam dunia ini, dan Tuhan akan segera menyatakan kemuliaannya. Maka janganlah hanya memikirkan apa yang kau cari dan kumpulkan di dunia ini. Janganlah beranggapan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, milikilah pandangan Allah, yaitu pandangan yang melihat orang lain sebagai sesama, bukan sebagai objek penguasaan kekuasaan atau untuk dijauhi. Serukanlah dalam hati kita bahwa kita baik bagi kita, dan kita pun dipanggil membawa kebaikan bagi sesama. Maka nyanyikanlah di jalan hidupku, di nama modus sadok nguluon. Buku nyanyian nomor 716 ayat 1 dan ayat 2. Kita menyampaikan persembahan untuk gereja dan juga diakoni dan ke pusat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamatkan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.